Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Niken Asri Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis kedokteran feto-maternal. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, jurusan Pendidikan Dokter. Kali ini saya akan memberikan kuliah pakar berjudul Manajemen Laktasi yang merupakan bagian dari mata kuliah blok Siklus Kehidupan dan Tumbuh Kembang. Kuliah pakar ini akan diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Blok Siklus Kehidupan dan Tumbuh Kembang menggunakan metode pengajaran, tutorial atau case method, dan juga kuliah pakar. Pada akhir kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan stunting, dapat menyebutkan 7 kontak laktasi dan kebutuhannya, dan menyebutkan tahapan-tahapan laktogenesis. Nilai blok ini akan diakumulasikan dengan bobot 40% pada tutorial atau case method dan juga bobot 60% pada ujian akhir blok. Maka nilai akhir adalah nilai case method plus nilai ujian blok sama dengan 100% dan dinyatakan dalam huruf A sampai dengan E. Mari kita lakukan kuliah pakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini sudah berkumpul di ruangan ini untuk menjalankan kuliah. Pertama-tama kita uluk salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita betapa ilmu pengetahuan itu bisa menolong umat manusia. Baik, hari ini sesuai dengan judulnya kita akan mempelajari manajemen laktasi. Ya, sebelum kita mulai, mungkin kita tahu sedikit, ada yang sudah pernah membaca atau mengetahui sedikit tentang manajemen laktasi, boleh? Siapa? Slide? Ya. Mungkin ada yang tahu, angkat tangan. Manajemen laktasi adalah? Yes, silakan. Baik dokter, izin, setahu saya manajemen laktasi itu adalah serangkaian upaya yang dapat dilakukan oleh seorang ibu dengan tujuannya itu untuk nantinya adalah memberikan ASI kepada sang bayinya. Mungkin itu yang saya ketahui dokter. Ya, baik. Manajemen laktasi kira-kira seperti itu. Ada yang punya pendapat baik? Oke, kalau itu pertanyaan lainnya lagi. Slide. Kira-kira ASI itu kapan diproduksi? Ada yang? Oke, silakan. Izin dokter, setahu saya untuk ASI produksi itu pada trimester kedua dan ketiga, di mana mulai dari usia kehamilan 16 minggu hingga 22 minggu dokter. Tapi itu masih dalam bentuk kolostrum, di mana dia itu masih ASI juga masih sangat terbatas karena hormon progesteronnya masih tinggi dokter. Baik. Jadi ASI diproduksi waktu masih hamil ya menurut Anda. Apakah betul? Nah, kita masuk aja slide. Baik, kenapa kita perlu manajemen laktasi? Karena permasalahan negara ini itu salah satunya adalah stunting. Jadi seperti yang kita tahu, stunting adalah keadaan gagal tumbuhnya anak dikarenakan gizinya tidak sesuai, dan itu terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Masalahnya 1 dari 3 balita di Indonesia menderita stunting. Ini terlalu banyak. Slide. Nah, penyebab stunting itu nomor 1 adalah ASI
tidak sesuai sama kebutuhannya. Anak itu tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Dan kemudian lanjutannya adalah asupan anak yang tidak baik, pola asuh anak tidak baik, dan anak itu jadi sering sakit. Salah satunya karena daya tahan tubuhnya itu tidak baik karena ASINya juga tidak memenuhi itu tadi. Selain kita sudah memahami bahwa manfaat menyusui itu banyak sekali, dan menyusui itu spesies spesifik ya, bahwa ASINya seorang anak manusia dari ibu manusia adalah cocok untuk anak manusia. Sementara susu sapi adalah dari ibu sapi yang cocok untuk anak sapi. Nah, kenapa begitu? Karena telah diteliti bahwa kandungan ASI ibu manusia dengan ASI sapi, susu sapi itu berbeda, besar sekali berbeda. Karena kebutuhannya apa? Kalau kebutuhan manusia, anak manusia itu adalah untuk meningkatkan perkembangan otaknya. Kalau kebutuhan anak sapi adalah untuk meningkatkan perkembangan tubuhnya. Nah, perbedaan mendasar inilah yang disebut spesies spesifik. Begitupun kalau kita bisa bicara lagi tentang anak beruang kutub, ya, dia lahir di kutub utara, kutub selatan, ya, itu kan butuhnya lemaknya yang sangat tebal. Nah, kebutuhannya dipenuhi dari komposisi ibu beruang kutub yang lemaknya sangat tinggi sekali. Nah, itu perbedaan yang kadang-kadang kita tidak tahu, tetapi bisa menggantikan ASI dengan susu sapi atau susu formula. Nah, spesies spesifik dibutuhkan di situ. Ya, berbagai protein di dalam ASI itu siap untuk dicerna, dihandle oleh ginjalnya bayi. Ya, ada beberapa yang tidak siap dicerna, akhirnya ya tidak bisa. Oke? Dan semakin banyak ASI diterima bayi, semakin banyak fungsi proteksinya, semakin tinggi fungsi proteksinya kepada bayi itu. Artinya menyusui selama 6 bulan itu manfaatnya lebih tinggi daripada menyusui 1 atau 2 bulan saja. Jadi penting sekali untuk kita melakukan manajemen laktasi agar ASI eksklusif 6 bulan tercapai, bahkan sampai ASI 2 tahun. Slide. Ya. Tetapi problema-problema itu menghadang baik ibu-ibu maupun ibu-ibu yang bertanya kepada kita, tenaga kesehatan. ASINya nggak keluar, atau gini, ibunya sakit nih, dirawat di rumah sakit, bayinya nggak apa-apa, jadinya bisa nyusuin apa enggak? Atau kebalik, bayi setelah dilahirkan kuning. Nah, bagaimana manajemen laktasi pada bayi yang seperti ini? Atau payudaranya bengkak, padahal bertemu ibu sama bayinya bertemu terus, bayinya sulit menyusu dan lain sebagainya. Maka kita hari ini mempelajari manajemen laktasi. Slide. Manajemen laktasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan menyusui. Baik, tadi udah betul ya, tapi adalah yang dilakukan bersama-sama tenaga kesehatan. Lebih lanjut lagi, itu dilakukan juga oleh pemerintah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan cuti bersalin yang selama ini kita tahu berapa, 3 bulan maksimal ya, padahal menyusui 6 bulan. Nah, misalnya kalau pemerintah menaruh perhatian kepada generasi muda bangsa, ASINya dipenuhi, nah mestinya cutinya bisa sampai 6 bulan. Salah satu contohnya itu ya. Kemudian ruang lingkup manajemen laktasi dimulai sejak masa kehamilan, setelah persalinan, dan selama menyusui selanjutnya. Oke, slide. Ini, jadi ini adalah 7 kontak laktasi, yaitu dilakukan ibu itu, seorang ibu yang sudah hamil menemui tenaga kesehatan khusus untuk membicarakan masalah laktasi sebanyak 7 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada trimester 2 waktu hamil itu tadi ya, karena ASI sudah mulai diproduksi. Saat itu tujuannya adalah membahas, mendiskusikan keuntungan dan manajemen menyusui. Kemudian kehamilannya berkembang tuh, trimester 3
Nah, trimester 3 ini sudah tahu nanti misalnya ternyata ibu itu menderita diabetes mellitus gestasional misalnya. Apakah sama manajemen laktasi? Nah, di situ didiskusikan. Atau ibu tersebut ternyata harus menjalani seksio sesaria, jadi bukan lahir per vaginal. Apakah sama manajemen laktasinya? Ya, itu didiskusikan. Kemudian saat IMD, ada yang tahu singkatan dari IMD? Inisiasi menyusui dini. Jadi tanpa menyusui, ya, tanpa I. Ini saya membawa alat peraga ya, bayi beserta payudara. Nah, jadi kalau menyusui adalah ibunya yang aktif, tetapi kalau menyusu bayinya yang aktif. IMD adalah saat proses persalinan bayi keluar dari rahimnya ibu, kemudian diletakkan di dada ibu dan dibiarkan untuk mencari sumber ASI-nya sendiri tanpa digerakkan oleh penolong dari luar ya. Terus kemudian setelah IMD, pertemuan berikutnya adalah saat bayi berusia 1-2 hari dibimbing posisi untuk menyusu kepada ibu. Ya, posisinya bayi, perlekatannya bayi, mulut bayi kepada ibu dibimbing saat itu. Kalau ini gagal, itu bisa menyebabkan puting lecet, ya, payudaranya bengkak karena tidak terkeluarkan seluruhnya. Akhirnya butuh pertolongan kita. Kemudian bayi pulang, biasanya hari kedua maksimal, bayinya pulang dari pusat kesehatan, kemudian kontrol lagi pada hari ke-7. Saat di rumah, bagaimana proses menyusui mereka? Disitulah kita tanyakan, ya, saat pertemuan kontak kelima. Nah, kemudian kita bantu kalau ada kesulitan-kesulitan, termasuk misalnya ternyata bayinya kuning dan lain sebagainya, ya. Kemudian saat bayi usia 35 hari, pada umumnya ini ibunya sudah siap-siap kembali untuk bekerja bagi ibu yang bekerja. Bagaimana nih setelah bayi usia 35 hari, cutinya tinggal 20 harian lagi kira-kira ya. Itu bagaimana kita menghadapi itu, dan ketika memang betul-betul ibu sudah kembali bekerja, bagaimana manajemen menyusuinya setelah itu. Slide. Mengapa perlu kontak 1 dan 2? Artinya sering sekali ibu hamil datang untuk antenatal care saja tapi tidak direncanakan menyusuinya. Ini perlu banget karena begitu melahirkan bisa jadi melahirkannya sulit, sehingga waktu melahirkan setelahnya itu kan kontak 3 dan 4, mungkin ibunya sudah dalam keadaan kebingungan. Kalau tanpa pengetahuan yang cukup di kontak 1 dan 2, hal ini akan menjadi masalah gitu ya. Sehingga ya kita perlu bertemu ibu sejak dia hamil. Nah, kemudian mungkin juga pasca persalinan perlu obat-obatan baik buat ibu maupun bayi, kalau nggak kebingungan nanti kalau nggak tahu, tidak pernah direncanakan di saat hamil. Oke, dan tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang siap bahwa bayi baru lahir itu bangun di malam hari di saat semua orang tidur, dan tidur di saat siang hari di saat semua orang bangun. Nah, kalau tidak siap dengan keadaan ini, stresor ibu itu besar sekali. Maka informasi-informasi ini kita berikan saat belum ada bayi yang lain. Saya, ya, ini adalah standar emas makanan bayi. Ya, standar emas itu adalah apa yang urutan yang harus dipenuhi sehingga tercapai pemenuhan gizi yang optimal yang dihindari dalam terjadinya stunting. Yang itu tadi, kalau tidak optimal stunting, maka jangan sampai stunting. Kita berikan ini pertama kali IMD tadi, inisiasi menyusu dini, ya, dilanjutkan dengan rawat gabung, artinya ibu dan bayi dalam satu ruangan, sehingga ketika bayinya haus, ibu bisa langsung menyusui bayinya tanpa dijadwal, bukan bayinya di ruangan, bayi sehat di ruang lain. Nah,
berkunjungnya sehari 2 kali aja, bukan ya. Kemudian dilakukan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan dan dilanjutkan makanan pendamping ASI rumahan berkualitas mulai usia 6 bulan. Artinya bukan pabrikan ya, bukan yang siap dikasih air panas aja kemudian diberikan kepada bayi. Lalu dilakukan melanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Selesai. Ini dia proses pembentukan ASI yang saya tanya tadi ya. Sebetulnya ASI itu sudah mulai diproduksi di 16 sampai 22 minggu. Ini yang disebut dengan laktogenesis 1. Ya. Kemudian di situ dipersiapkan payudaranya, nanti ada gambar. Kemudian saat lahir progesteronnya turun drastis, kemudian prolaktinnya naik. Nah, di situ laktogenesis 2 30 sampai 40 jam setelah proses persalinan mulai terbentuk ASI matur. Kalau di sini di laktogenesis 1 itu adalah kolostrum. Nah, ketika suplai ASI dan demand ASI itu berimbang, maka ASI akan diproduksi terus. Tetapi ketika sudah mulai waktunya menyapi, bayi sudah kurang membutuhkan ASI, ini akan turun. Nah, 3 bulan memang prolaktin turun, tetapi ada laktogenesis 3 yang sesuai dengan prinsip supply and demand tadi. Slide. Nah, ini adalah laktogenesis 1. Saat hamil, payudara berkembang, alveolinya ini bertambah besar dan banyak dan menyimpan kolostrum. Slide. Saat sebelum hamil dia 200 gram saja beratnya, waktu hamil membesar 600 gram. Kalau sudah melahirkan terisi ASI terus, beratnya menjadi 800 gram. Bisa saja waktu hamil itu ASInya merembes, tapi tidak menentukan produksi ASI selanjutnya akan lebih lancar daripada yang tidak merembes. Ingat, laktogenesis 3. Ketika dibutuhkan, dia akan diproduksi lagi. Slide. Selama kehamilan, apa yang bisa dilakukan? Dilakukan bersama dokter atau tenaga kesehatan yang konselor menyusui. Artinya, jangan sampai memberikan informasi-informasi yang tidak tepat. Jadi misalnya, ibu waktu hamil putingnya ditarik untuk mereka yang putingnya masuk. Nah, apakah boleh? Nah, nanti kita lihat ya. Dilakukan dengan posisi duduk, tangan di atas, dan juga tangan di pinggang, kemudian dilanjutkan dengan tidur terlentang. Slide. Dari situ bisa dilihat perubahan warna kulit, apakah ada perubahan kontur, bagaimana bentuk areola, bagaimana bentuknya putih. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang inverted nipple, itu sudah tahu penanganan selanjutnya bagaimana. Nah ya, kemudian dipalpasi, meraba bentuknya, meraba KGB, aksila dan lain sebagainya. Tidak boleh dilakukan sendiri, ya. Kenapa tidak boleh? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tidak boleh? Ya, jadi kenapa tidak boleh? Karena akan merangsang oksitosin, padahal pasiennya sedang hamil. Rangsangan oksitosin akan menyebabkan kontraksi rahim. Ya, jadi hanya kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita boleh merangsang payudara untuk mengeluarkan ASI pada saat kehamilan. Nah, slide. Gram launching ASI adalah setelah plasenta lahir, jadi nggak perlu dirangsang saat ini bila tidak ada kondisi-kondisi yang membutuhkan. Apakah kondisi yang membutuhkan itu? Misalnya, seorang ibu yang punya penyakit diabetes, di mana laktogenesis 2 itu bisa terdelay. Jadi, waktu hamil sudah 36 minggu ditemani oleh dokter dan konselor menyusui, ibu ini dibantu untuk memompa ASI, memerah ASI, dan keadaannya adalah secukupnya. Kemudian ASI ini disimpan, ya. Oke, slide. Nah, pada saat menyusu dengan perlekatan yang baik, bayi itu
akan menyusup pada areola, pada payudara, sehingga bukan pada puting. Sehingga ketika inverted nipple, putingnya masuk, tenggelam, itu tidak akan mempengaruhi bagaimana ibu itu memberikan ASI. Ya, slide. Kondisi-kondisi spesifik yang bisa diketahui pada kontak 1 dan 2 adalah bagaimana perkembangan payudara selama kehamilan, apakah ibu punya penyakit tertentu, apakah terinfeksi waktu hamil, dan lain sebagainya ya. Dan apakah ibu resah, nah ini resahnya tentang bentuk putingnya, atau pengalaman menyusui anak sebelumnya itu tidak sampai ASI eksklusif 6 bulan misalnya, itu sudah diketahui ya. Slide. Nah, termasuk bagaimana membersihkan puting, sama rangsangan pada puting payudara itu akan mengeluarkan ASI betul, tetapi juga pada rahim dia bisa merangsang kontraksi rahim, padahal kehamilannya mungkin belum siap untuk dilahirkan. Slide ya. Jadi santai saja, nggak usah sampai wah mesti dibersihkan itu. Slide. Nah, bagaimana kalau ibu itu anaknya yang disusui masih berusia 1 tahun, tetapi ibu itu sudah hamil lagi? Apakah boleh tetap menyusui? Jawabannya adalah boleh, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Slide. Jadi karena kalau dia sudah menstruasi lagi, berarti ada ovulasi, berarti ada masa subur, berarti bisa positif lagi kalau dia tidak ber-KB. Nah, apakah menyusui anak yang 1 tahun itu berhenti? Nah, dilanjutkan, asalkan tidak ada riwayat perdarahan atau plasenta previa atau abortus berulang, maka ibu itu bisa melanjutkan menyusui, dan itu atas persetujuan dan pengawasan dokter, karena yaitu tadi dokternya lah yang akan memberitahu posisi plasentanya dan lain sebagainya. Ya, disebut nursing while pregnant atau breastfeeding during pregnancy. Slide. Ini adalah beberapa jurnal yang memberitahukan pada kita bahwa bisa menyusui sambil hamil, ya, hamil sambil menyusui. Slide. Kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai pada saat ibu itu sudah bersalin, misalnya payudara penuh. Nah, penjelasannya dapat disebabkan oleh ibu kelelahan, nggak istirahat, jadi atau tidak rawat gabung. Jadi diusahakan istirahat dan rawat gabung. Ya, misalnya lagi puting lecet, dapat disebabkan karena pelekatan kurang tepat. Ya, hubungi konselor menyusui. Menyusui bayi prematur rupanya, atau bayi kembar, atau bayi berkebutuhan khusus, misalnya tentang bibir sumbing bayinya. Nah, harus didampingi oleh tim termasuk konselor menyusui. Nah, lanjutannya mungkin yang kontak yang setelah 65 hari, setelah 3 bulan produksi ASI menurun. Nah, ini kembali ke prinsip supply and demand. Kalau tetap dikeluarkan maka tetap diproduksi. Slide. Nah, sebelum proses balik dulu, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Apakah kalau bayinya kembar, ASINya cukup? Nah, diskusi kita. Menurut Anda cukup nggak? Bayinya kembar, gimana menurut Anda? Izin dokter, menurut saya jika bayinya kembar, ASI akan cukup juga dokter, karena hormon yang diproduksi itu sesuai dengan janin yang dikandungnya. Misalnya 2, berarti hormon akan lebih banyak untuk produksinya dokter. Sehingga insya Allah cukup dokter. Ada pendapat lain? Ini kita diskusi aja. Ya, silakan. Nah, ini dokter, kalau menurut saya sendiri sebenarnya kalau untuk kandungan kembar, ibunya udah mulai konsul terlebih dahulu kepada dokter yang ahli menyusui. Jadi bisa ditakar bagaimana, apakah kedepannya mungkin cukup atau tidak. Jadi kalau memang tidak cukup bisa ada langkah-langkah preventifnya dokter. Baik, dari diskusi ini ya, kira-kira
kira-kira itu hasilnya cukup apa enggak? Ini termasuk yang ini ya, menyusui bayi kembar. Jadi pendampingan tim sejak kontak 1-2 itu sudah tahu bayinya akan kembar. Yang diperlukan adalah pertama kesiapan keluarga itu. Ya, tidak hanya ibunya saja, tapi suaminya dan juga peer groupnya ibu itu ya, orang tua, ibunya, maksudnya mertua ibu, ibunya ibu ya. Kemudian mungkin caregiver misalnya ternyata ada yang pengasuh anaknya. Itu sudah ready karena menyusuinya ASI-nya akan cukup karena mengikuti laktogenesis 2 dan 3 supply and demand. Artinya bayi yang ini minta di payudara kiri taruh kakak, payudara kiri yang kosong, kemudian bayi yang satunya disusun pada payudara yang kanan kosong dua-duanya, terisi lagi dua-duanya. Begitupun dibalik. Tetapi kelelahan inilah yang bisa jadi membuat payudara penuh, lecet dan ibunya tidak istirahat. Kalau tidak istirahat, tidak ada oksitosin yang keluar. Akhirnya yaitu payudara yang tetap memproduksi ASI, tetapi ibu sesak karena tidak dikeluarkan. 5 menit dok. Baik. Oke, sekarang kita sudah sampai ke penghujung kuliah saya. Ini ada post test slide. Nah, tidak usah ditulis, tetapi saya mohon bisa dijawab di sini. Pertama, apakah stunting itu? Monggo, silakan yang bisa menjawab. Silakan. Berikan mic-nya. Izin dokter, jadi stunting adalah gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan kekurangan gizi yang dia terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin itu yang saya tahu dokter. Terima kasih. Baik, setuju ya, sepakat semua memang itu ya. Dan stunting ini merupakan persoalan itu. Kita berangkat dari persoalan negara sehingga kita berkontribusi bagaimana menyelesaikannya. Dari kita membuat manajemen laktasi. Yang berikutnya, berapa kali sebaiknya ibu melakukan kontak laktasi? Kapan saja? Baik, ya silakan. Baik dokter, izin coba menjawab. Jadi untuk ibu kontak laktasi terhadap anaknya itu tadi menurut WHO itu dikatakan ada 7 kali. Yaitu yang pertama pada saat trimester 2, kemudian di trimester 3, kemudian pada saat IMD, kemudian pada usia bayi 1 hingga 2 hari, kemudian pada saat usia bayinya 7 hari, kemudian pada saat usia bayi 35 hari, dan yang terakhir itu pada usia bayi 60 hari dokter. Ya, cocok ya. Sepakat kita ya. Jadi 7 kontak laktasi harus dilakukan. Pertanyaan ketiga, sebutkan standar emas makanan bayi. Oke, siapa? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Izin dokter, jadi untuk standar emas makanan bayi menurut IDAI dan juga WHO, bayi itu pada usia 0 sampai 6 bulan dia akan diberikan ASI eksklusif. Pada usia 0 sampai 24 bulan dia akan ditambah ASI eksklusif, ditambah ASI dan juga MPASI. Yang kemudian setelah lebih dari 24 bulan, 22 tahun diberikan makanan keluarga dan juga ASI jika mungkin. Sampai 2 tahun ya. Yang pertama tadi adalah IMD, lanjut order ya. Udah. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, sebutkan tahapan laktogenesis. Ada yang bisa? Tadi? Ada yang bisa tadi? Laktogenesis? Ada berapa deh laktogenesis? 3. Ada 3. Yang pertama pada saat trimester ke-2, yaitu 16 sampai 22 minggu. Kemudian laktogenesis 2 kapan? Pasca persalinan 30 sampai 40 jam ya, pasca persalinan. Terus laktogenesis 3 ketika prolaktin sudah menurun, ketika sudah 3 bulan ke atas ya. Oke.
Yang kelima, syarat apa sajakah ibu hamil tetap dapat melanjutkan menyusui? Tadi ada yang bisa? Pertama apa deh? Pertama kira-kira apa? Tidak ada riwayat perdarahan, apalagi tidak ada plasenta previa dan abortus berulang. Ya baik, itu semua adalah take home message yang kita dapatkan dari kuliah hari ini. Semoga sampai, semoga bermanfaat dan dipelajari kembali karena akan bermanfaat waktu kalian ujian besok dan juga pada saat bertemu dengan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.